14 orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu, obat-obatan terlarang dan minuman keras yang dikemas berbeda di wilayah Sukabumi ditangkap Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Modus yang dilakukan para tersangka dengan cara menempel serta mengantar langsung ke pemesan. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti sabu seberat 107,69 gram, ganja 164 gram, miras 24 botol, dan kemudian obat-obatan berbahaya seperti Heximer sebanyak 2.386 butir dan Tramadol sebanyak 4.495 butir. Selain itu, disita sejumlah uang, handphone, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Para tersangka ini berhasil digagalkan setelah pihak kepolisian terus mengintai jaringan baru ini yang memanfaatkan masa pandemi COVID-19 untuk mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Ya, di bulan Maret selama 3 pekan terakhir. Jadi ada sekitar 12 LP, ada 12 LP yang kami tangani, 1 piring. Dari 12 LP tersebut ada 13 TKP dan 14 tersangka. Nah, TKP-nya ada di 8 kecamatan. Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Ciberem, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Baros, Kecamatan Karudampit, dan Kecamatan Cikole. Yang Cikole ini kasus miras. Nah, kemudian modus operandi masih sama seperti yang sebelumnya juga, modus tempel, kemudian beli secara langsung, dan untuk miras mereka membeli melalui online. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Valda Wenitias, nomor absen 18 dari kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan memberikan pendapat dan saran saya terkait video berita narkoba yang telah saya tampilkan pada awal tadi. Dalam video tersebut disampaikan ada 14 pengedar narkoba, jenis sabu, obat-obatan terlarang, dan juga minuman keras yang dikemas berbeda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, di mana 14 tersangka tersebut ditangkap oleh Satgas Narkoba Polres Sukabumi Kota. Modus yang dilakukan para tersangka tersebut yaitu dengan cara menempel dan juga mengantar pesanan langsung kepada penerima. Dari tangan mereka telah diamankan barang bukti sabu seberat 107,69 gram, ganja seberat 164 gram, kemudian obat-obatan berbahaya seperti Heximer sebanyak 2.386 butir, serta Tramadol 4.495 butir. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara, UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara, kemudian Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. Permasalahan narkotika dan zat adiktif lainnya seperti tidak ada habisnya. Pengedaran atau penyalahgunaan narkoba lalu dianggap sebagai salah satu kejahatan yang serius di kancah internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Kejahatan narkotika bukan suatu kejahatan yang sepele, sehingga tindakan yang diambil pemerintah harus tegas dan ketat. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera pada para pelakunya. Hukuman yang diberikan sudah sesuai, di mana maksimal 20 tahun penjara adalah waktu yang cukup lama untuk para pengguna dan pengedar narkoba yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkotika tidak hanya berbahaya bagi pribadinya, keluarga, dan juga masyarakat, tetapi juga berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan pemberantasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Saran saya kepada para remaja seusia saya adalah
Satu, pilihlah pergaulan yang sehat, di mana pergaulan tersebut dapat memberikan dampak positif, bukan malah menjerumuskan kepada hal yang buruk. Jangan takut kehilangan teman, karena teman yang baik akan mengajak kalian ke ranah yang positif, bukan malah mengajak melakukan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Dua, pelajari dan pahami betul tentang bahaya dan dampak narkoba. Tiga, jadilah anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengawasan orang tua dapat membantu mencegah terjerumusnya anak ke dalam narkoba. Dan dengarkanlah setiap nasihat dari orang tua, karena pada dasarnya nasihat orang tua adalah demi kebaikan anaknya. Dan selalu dekatkan diri dengan Tuhan dapat menjauhkan kita dari perbuatan terlarang seperti menggunakan narkoba itu sendiri. 4. Jika ada masalah, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian. Ingat juga cita-cita yang ingin kamu raih. Jangan sampai jika kamu menggunakan narkoba, cita-cita dan masa depanmu akan suram dan hancur. Karena masa depan negara juga ada pada pundak generasi mudanya. Saran saya kepada pemerintah adalah lebih tegas lagi dalam penyelidikan penggunaan narkoba. Jangan berikan ruang untuk mereka yang mengedarkan narkoba. Jangan sampai generasi muda rusak hanya karena penyalahgunaan narkoba tersebut. Menurut saya, lebih baik pengawasan lebih ditekankan kepada pengedar. Sedangkan untuk pengguna dan pecandunya, sebaiknya diberikan pengarahan dan rehabilitasi yang memadai. Pemerintah juga seharusnya memperbanyak upaya preventif seperti sosialisasi dan juga penyuluhan terkait bahaya narkoba kepada masyarakat supaya masyarakat aktif berperan dalam pemberantasan narkoba ini. Cukup sekian pendapat dan saran saya terkait video berita narkoba yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih.